wa syukur ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pengurus masjid, jemaah tarawih, bapak-bapak dan ibu-ibu Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama memanjatkan rasa tasyukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan terutamanya bisa melaksanakan insyaallah tarawih ke-16. Udah lewat setengah perjalanan, mudah-mudahan istiqomah bisa menyelesaikan selesai 1 bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa selalu tercurah dari beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami sampaikan karena waktu yang dibatasi bahwa puasa ini adalah proses mencapai kemuliaan. Allah sengaja memakai bahasa la'allakum. Izin bukan berarti Allah tidak mampu memakai bahasa ja'alalakum. Bisa. Kita puasa, kata Allah, kamu puasa, setelah puasa kamu aku jadikan orang takwa, bisa. Kalau Allah berfirman demikian bisa. Tapi kenapa dalam Quran memakai bahasanya la'allakum? Ada makna lisababiyah, ada makna litaroji di situ, harapan atau asbab. Orang yang bertakwa kepada Allah itulah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada proses nyampe atau tidaknya. Nah itu nanti endingnya urusan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ikhtiar, yang penting kita puasa. Karena umat Nabi itu amalannya, ada sebagian guru kami menyampaikan 2 kemungkinan. Apapun, 1 kemungkinan diterima, 2 kemungkinan ditolak. Betul kan? Ya, tapi ada 1 amalan yang pasti diterima, gak mungkin ditolak. Walaupun yang mengucapkannya orang fasik, orang tukang dosa, tukang maksiat. Apa? Sholawat. Sholawat pasti diterima. Mau ria, mau ingin dipuji orang, mau apapun, mau orang gak pernah sholat sekalipun, baca sholawat, tetap sholawat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihannya. Ya. Nah kita puasa ini bukan sholawat, tarawih ini bukan sholawat. Makanya proses inilah kita memohon kepada Allah juga. Mudah-mudahan kita sampai menjadi orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sampaikan kriterianya bisa dilihat dalam Al-Imran, bisa dilihat dalam Al-Baqarah. Yang paling dekat Al-Baqarah kan? Bahwa tidak ada keraguan tentang kitab Quran. Ya, la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang percaya kepada adanya alam gaib. Secara bahasa, gaib itu sesuatu yang tidak bisa dinalar, yang tidak bisa masuk akal kita. Ya, itu namanya gaib. Tak nampak, itu namanya gaib. Sesuatu yang akan terjadi disampaikan dalam Quran, dalam hadis, itu akan terjadi. Bagi orang yang tidak beriman, itu tidak akan percaya. Maka tidak sedikit begitu bercerita tentang siksa kubur, cerita tentang nikmat kubur, kumpul di alam mahsyar, karena hatinya tidak iman, maka dia tidak percaya itu akan terjadi.
Nah, kita tidak boleh seperti itu. Karena ada sesuatu hal yang harus diyakini, ada sesuatu hal yang harus dipahami. Ada kalanya tidak dipahami tapi harus diimani. Karena agama itu bukan logika. Agama itu adalah wad'un ilahyun sarikun lidawil ukul lisalimati bihtiyarihimul mahmudati ila ma yaslu ma'adahu wa masau huwa khairul lahum bizzat. Itu definisi agama menurut tafsir Qurtubi dan penjelasan kitab Jawahir Tauhid, bukan menurut KBBI. Ya, kalau agama menurut KBBI, A itu tidak, agama itu sesat. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Makanya hidup harus berpedoman kepada agama. Itu supaya tidak sesat menurut KBBI. Tapi maksud dari sini agama itu adalah wahyu daripada Allah. Tidak bisa dimengerti oleh akal. Ya, kejadian-kejadian yang di luar namanya gaib itu. Makanya begitu bicara tentang din, bicara tentang agama, itu kaitannya dengan mukallaf. Orang yang balik dan punya akal baru terbebani hukum. Bagi orang yang error, ya, tidak mempunyai akal yang salih, maka tidak ada kewajiban. Puasa itu kan ada syarat sahnya puasa, ada syarat wajibnya puasa. Bagi orang yang Islam, bagi orang yang balik, bagi anak-anak yang belum balik tidak ada kewajiban puasa. Tapi boleh diajarkan supaya nanti dewasa dia sudah biasa melaksanakan ibadah puasa. Begitu. Dan gak dosa anak-anak. Ya, jam 1 makan umpamanya ya. Asal jangan sama bapak-bapak saja. Ya, ini jangan salah pengertian kadang-kadang. Ya, tadi subuh saya sampaikan di Madinah. Insya Allah subuh besok saya di Buana Raya. Ya, ini puasa itu memang bukan seperti sholat. Puasa itu ya, boleh buka puasa, boleh tidak puasa. Ya, bagi orang yang bepergian boleh. Cuman kalau bepergiannya zaman dulu dengan zaman sekarang beda nggak Pak? Beda nggak? Zaman dulu bepergian itu jalan kaki Pak. Maka bagi musafir itu boleh buka. Nah, sekarang dengan ke Surabaya naik apa? Pesawat, capek nggak? Ngapain juga buka? Karena wajib bodoh toh, betul kan? Wajib bodoh, ya. Gitu. Terus pekerja berat gimana Ustaz? Boleh nggak puasa? Ya boleh saja, asal kalau dilanjutkan puasa mati hukumannya. Ya kan? Dalam waktu buin ada. Boleh pekerja berat, ya tidak puasa di tengah-tengah pekerjaan. Wah ini kalau nggak minum umpamanya nggak bisa melanjutkan pekerjaan, berarti madarat namanya. Demi menjaga jiwa buka silakan, tapi wajib bodoh. Yang salah itu, nah sedikit nih agamanya sedikit boleh betul. Yang salah itu jenengan dari awal nggak puasa, kerja bawa bontot dari rumah. Itu yang salah. Harusnya tetap niat puasa, tetap niat dari pagi dia puasa. Udah jam 10 mulai bunyi kerja di tank lagi harus ngecek kapal umpamanya kan. Wah panas, biarlah budi umpamanya, bukan diam-diam. Ya, itu dibolehkan karena memang kalau dilanjutkan sampai nggak bisa kerja lagi, mungkin nanti sama mandor dipecat umpamanya kan, nggak beres kerjanya. Ya itu boleh, cuma nanti bodoh. Jangan nanti pas zakat datang, Pak Ustaz, saya bayar fidyah siapa? Istri dengan Nabi enggak, saya. Dari mana ada terangannya? Ini nanti sama selesai beli, itu ahli fikih juga. Ya, fidyah itu istri dengan hamil, menyusui, atau orang sepuh yang sudah tidak mampu berpuasa. Ini mah sehat, mau bayar fidyah. Lucu kadang-kadang ya, sama orang kaya bayar zakat mal 500.000, saya bingung. Ini zakat apa manusia? Zakat mal Ustaz, kami setiap tahun melaksanakan di sini. Berapa? 500.000. Saya tengok kos-kosannya 30 kamar. Dari mana yang 500.000 dari mana? Itu masuk dago mungkin. Karena zakat mah harus jelas hitungan. Betul Pak? Awas, hati-hati nih. Kamu penting sudah katanya zakat, bukan begitu, ada aturan mainnya. Insya Allah di masjid ini sudah dibuka zakatnya.
Loh, oh boleh. Yang mau jadi bayar zakat di awal tak apa, silahkan nanti kamu panitia, ya. Itu karena ke amil memang kalau bisa mah diawalkan supaya amilnya tidak tidak repot. Kadang-kadang di masjid pas malam takbiran amil kosong, nggak ada yang takbiran, udah dijaga semua. Ya harusnya ya takbiran juga sama ya. Bagus kembali. Ini kembali kepada tatakun tadi, proses ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan walaupun kita tidak sampai ke sana, minimal sudah dididik, minimal sudah melaksanakan aturan Allah, kedisiplinan. Kan puasa tuh begitu ya, insya Allah bangun malam. Tadinya nggak biasa bangun malam jadi bangun malam tuh, betul kan? Nah, yang tadinya makannya nggak seragam jadi seragam. Yang tadinya jarang sarapan sama istri begitu Ramadan, bareng sama istrinya, bareng sama anaknya. Ya kesempatan yang Allah berikan, kemudahan yang Allah berikan di bulan Ramadan, bahkan ketenangan jiwa pun berbeda. Ya tadi saya sampaikan begitu. Tatkala sedekah, kita juga di luar Ramadan sedekah. Tatkala bantu orang, di luar Ramadan juga bantu orang. Tapi begitu masuk Ramadan rasanya beda nggak Pak? Beda nggak? Ada kepuasan tersendiri. Baca Quran juga sama, di luar Ramadan juga baca Quran. Tapi begitu masuk Ramadan, ada kalanya sampai beli Quran baru. Mau apa? Tadarus. Udah seminggu ditutup Qurannya nggak dibaca lagi. Semangatnya awal, ya semangat 45, ya kan? Baru seminggu, tadarus baru 2 juz selesai. Dah sibuk lagi, ya kan masalah, ya. Yang penting kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir bagi kita. Ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Insya Allah berdasarkan hadis Nabi, orang yang melaksanakan ibadah puasa, orang yang melaksanakan ibadah tarawih masuk kategori Ramadan, di bulan Ramadan diberikan kesempatan, maka melakukan amal soleh, insya Allah ghafarallahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni dosa-dosa kita yang sudah lewat. Sebesar apapun dosa kita, jangan pernah putus asa. Tetap rahmat Allah lebih besar daripada dosa kita. Jangan ada istilah takut borontok kapalan gelang, ada bahasa Jermannya begitu. Ya, jadi kayaknya Allah tidak akan ngampuni saya Ustaz. Kenapa? Dosa saya ini dari ketika saya berdosa terus gak pernah melakukan kebaikan. Jangan. Tetap kalau you mau bertobat, kalau jenengan mau bertobat, insya Allah ampunan Allah lebih besar. Apalagi di bulan Ramadan, Allah diskon pahalanya. Ya ibu-ibu, diskon pahala menjelang akhir Ramadan, sebentar lagi menjelang Lailatul Qadar. Ya mudah-mudahan salah satu di antara kita mendapatkan anugerah itu. Amin ya rabbal alamin. Harapan ya mudah-mudahan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Intinya sama-sama bersyukur kita masih bisa melaksanakan sholat tarawih ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Walaupun minkum ada Allah yang berwasmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.